Tidak banyak yang kita dengar tentang bangsa Mongol saat ini, tapi di masa lalu, bangsa Mongol pernah menciptakan sejarah dan menaklukkan dunia, mendirikan sebuah kekaisaran terbesar yang pernah ada. Mongol pernah menjadi kekuatan militer yang menakutkan dunia. Bayangkan saja, 100.000 pasukan kavaleri berkuda dengan senjata panah, dapat mengalahkan hampir seluruh pasukan yang coba melawan mereka. Yang lebih hebat lagi, militer Mongol seringkali memenangkan pertempuran, meskipun kalah jumlah dari lawan mereka. Kehebatan militer Mongol pada masanya, dibentuk oleh kombinasi taktik militer, disiplin prajurit, kecerdasan, dan kemampuan beradaptasi. Mereka dapat bergerak jauh lebih cepat dibandingkan militer negara-negara besar yang lambat. Mereka jarang mengalami kekalahan, bahkan ketika mereka kalah, bangsa Mongol selalu kembali dan menang pada pertempuran berikutnya. Selamat datang di channel Animasi Sejarah Dunia. Kami telah membuat lebih dari 100 video tentang sejarah Indonesia dan dunia. Pastikan sudah melakukan subscribe dan menonton video-video kami yang lain. Jika kalian punya permintaan tentang tema sejarah yang akan kami bahas di video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Militer Mongol didominasi oleh pasukan kavaleri berkuda, kuda-kuda mereka cenderung lebih kecil, dan panah yang mereka gunakan juga berukuran lebih kecil. Bagi negara-negara lain di Timur Tengah dan Eropa Timur saat itu, hal ini dilihat sebagai sebuah kelemahan. Namun, kuda dan panah yang kecil justru terbukti menjadi kekuatan utama pasukan Mongol. Kuda-kuda mereka dapat bergerak jauh lebih cepat, dan serangan panah bangsa Mongol memiliki jangkauan paling jauh. Kavaleri Mongol dapat menembak dari segala arah, bahkan dari belakang. Serangan kuda dan panah kavaleri Mongol dapat mengobrak-abrik unit-unit pasukan tempur dalam jumlah besar sekalipun. Mongol saat itu adalah negara perang, suku-suku di sana mengadakan wajib militer dan memprogram pembentukan pasukan profesional secara berkelanjutan, sebab perang dan hasil jarahan perang adalah pemasukan utama negara. Mereka membentuk pasukan yang selalu siap untuk bertempur, menerapkan disiplin militer yang tinggi ke setiap lapisan, dan menggunakan hasil jarahan perang untuk menggaji dan membayar para pasukan dengan layak. Militer mereka tentu selalu lebih siap dibandingkan negara-negara lain, yang tidak menjadikan perang sebagai fokus utama negara. Laki-laki Mongol telah melewati pelatihan perang sejak dini, mereka terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang pertempuran seperti berkuda, memanah, dan bergulat. Tidak heran jika pasukan militer Mongol memiliki individu dengan kemampuan militer menakutkan, mereka cepat dan memiliki daya tahan yang tinggi. Sebelum pertempuran dimulai, militer Mongol selalu mempersiapkan informasi intelijen tentang kekuatan dan kelemahan musuh. Strategi pertempuran juga selalu dibahas dalam rapat besar untuk menghindari pergerakan-pergerakan yang salah nantinya. Pasukan kavaleri Mongol seringkali dibagi menjadi beberapa unit dengan jumlah 1.000 hingga 10.000 pasukan. Unit-unit ini seringkali harus melawan pasukan dengan jumlah yang lebih besar dalam pertempuran terbuka. Namun, militer Mongol meraih keunggulan dengan pergerakan dan manuver yang lebih cepat. Pasukan kavaleri Mongol bisa memecah kesatuan pasukan lawan dengan kemampuan memanah yang lebih unggul. Pasukan Mongol jarang membuat unit kavaleri besar, kecuali saat kelemahan musuh sudah terlihat jelas. Satu hal yang menakutkan dari militer ini adalah tidak memberi ampun terhadap pasukan musuh. Ketika pasukan musuh telah kalah, militer kavaleri Mongol biasanya terus mengejar sisa-sisa pasukan yang melarikan diri hingga berhari-hari lamanya. Pasukan Mongol juga menggunakan teror untuk memperkuat posisi mereka. Mereka seringkali membantai seluruh isi kota, membiarkan berita-berita tentang kengerian mereka tersebar ke seluruh dunia, hingga ada banyak kota yang memilih mundur dan menyerah sebelum melakukan perlawanan. Adaptasi seiring pergerakan mereka yang semakin meluas, militer Mongol menghadapi negara-negara militer yang berbeda dengan strategi yang baru mereka lihat. Pasukan Mongol lalu dapat beradaptasi dengan strategi-strategi baru yang harus mereka hadapi. Ketika bergerak menuju Eropa Timur, pasukan Mongol harus menghadapi pasukan-pasukan yang bertahan dalam benteng mereka. Namun, pasukan Mongol segera menerapkan taktik pengepungan dengan belajar menggunakan meriam, bubuk mesiu, dan ketapel. Pasukan Mongol juga harus berhadapan dengan perang-perang laut, khususnya ketika mulai melakukan serangan ke Jepang dan Asia Tenggara.
Meskipun angkatan laut mereka baru terbentuk belakangan, militer Mongol tetap bisa beradaptasi dan membiasakan pertempuran-pertempuran laut. Sayangnya, angkatan laut mereka tidak menunjukkan kehebatan serupa seperti kavaleri darat mereka. Bangsa Mongol berhasil menguasai wilayah yang membentang dari Laut Hitam hingga semenanjung Korea, wilayah yang sangat luas dan tidak bisa dikalahkan oleh imperium manapun. Ketika wilayah taklukan mereka sudah semakin jauh dari wilayah inti mereka, militer Mongol pun mulai mengalami kemunduran. Laju penaklukan mereka melambat dan berhenti. Serangan Mongol ke Jepang mengalami kegagalan. Badai laut yang menyulitkan, serta perlawanan sengit dari para samurai Jepang, membuat laju perluasan militer Mongol berhenti hingga semenanjung Korea. Mereka tidak bisa menyeberang ke pulau-pulau Jepang. Kampanye militer di Asia Tenggara juga tidak berhasil. Militer Mongol memang bisa beradaptasi pada musuh-musuh baru, tapi peperangan gerilya, hutan tropis, musim hujan yang lebat, kavaleri gajah, dan penyakit-penyakit pada akhirnya menjadi rintangan yang tidak bisa mereka tembus. Mongol juga tidak bisa terus mendominasi Asia bagian timur dengan kebangkitan dinasti Ming. Apalagi Mongol juga menghadapi masalah-masalah di dalam negeri mereka. Banjir, wabah penyakit, kelaparan, pemerintahan pusat yang melemah, hingga perpecahan para pejabat, membuat Imperium Mongol pada akhirnya runtuh. Hanya dalam waktu singkat, pengaruh suku-suku nomaden Mongol merosot hingga wilayah mereka kembali seperti sebelum kampanye militer mereka dimulai.